Kalau seandainya ditentukan oleh hak suara pengguna, mungkin saja P-Network sudah listing sekarang. Apakah P-Network termasuk Web3? Untuk mengetahui P-Network termasuk Web 3.0 atau bukan, kamu harus tahu dulu 4 karakteristik dari Web3 itu juga. 4 karakteristik dari Web 3.0 yakni trustless, permissionless, self-governance, dan data ownership. Keempat karakteristik ini berperan penting dalam menciptakan ekosistem Web3 yang terdesentralisasi dan yang aman. Keempat karakteristik ini adalah solusi Web3 di aplikasi era Web 2.0 seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja mari kita bahas. Yang pertama, trustless, tanpa perantara pihak ketiga. Web3 adalah generasi ketiga dari jaringan internet, di mana pengguna dan aplikasinya terkoneksi dalam sebuah ekosistem yang terdesentralisasi. Dalam ekosistem ini, interaksi pengguna mengandalkan algoritma komputer tanpa perlu perantara pihak ketiga dan tidak memerlukan izin otoritas atau permissionless, sehingga data pengguna terjaga. P-Network tidak mengandalkan algoritma komputer pada aplikasi main P mereka, karena aplikasi main P tidak terhubung dengan algoritma komputer itu sendiri. Validator P-Network bahkan bukan merupakan komputer, tapi manusia itu sendiri. Sedangkan validator Web3 sepenuhnya dijalankan oleh komputer. P-Network tidak terdesentral. P-Network itu tersentralisasi. Segala keputusan diatur oleh core team, bukan melalui keputusan hak suara dari seluruh pengguna aplikasi mereka. Yang kedua, data ownership atau kepemilikan data. Karakteristik era Web3 yang penting adalah adanya data ownership atau kepemilikan data. Web3 tidak terhubung dengan identitas asli pengguna. Dalam Web3, identitas kamu itu 100% tidak diketahui oleh perusahaan atau orang lain. Identitas kamu di Web3 cuma berupa avatar yang kamu buat sendiri dan tidak terhubung dengan identitas asli kamu di dunia nyata. Dengan kata lain, di Web3 tidak butuh aktivitas KYC pengguna. Hal ini untuk mencegah kegiatan monopoli dan perdagangan data untuk keperluan iklan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar, Facebook, yang memiliki monopoli terhadap data pribadi penggunanya tanpa ada kontrol untuk melindunginya. Di era Web 2, data pengguna diperlakukan seperti komoditas dan diperdagangkan untuk keperluan iklan. Sedangkan Web3 hadir untuk mengatasi kelemahan dari aplikasi era Web 2.0 ini, seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Teknologi blockchain dan aset kripto sangat memungkinkan untuk adanya anonimitas saat bertransaksi dengan menyembunyikan data pribadi pengguna di balik sebuah inskripsi yang hanya dibaca oleh komputer. Dengan ini, platform serta perusahaan di Web3 tidak memiliki akses terhadap data pribadi penggunanya. Sedangkan di P-Network mewajibkan para pengguna untuk melakukan KYC, memberikan informasi data berupa tes kehidupan dan data lengkap identitas kamu. Para pengguna tidak memiliki kontrol penuh terhadap data pribadi mereka. Perusahaan P-Network memiliki akses terhadap data pribadi pengguna dengan alasan melindungi, seperti pada aplikasi Web 2 lainnya. P-Network menjadikan data pengguna seperti komoditas dan diperdagangkan untuk keperluan iklan. P-Network kemudian menjual data identitas pengguna ke pihak ketiga tanpa diketahui oleh para pengguna. Hal ini sudah menunjukkan kalau P-Network sangat bertentangan dengan prinsip Web3 yang sebenarnya. Yang ketiga, self-governance. Internet era Web3 ditandai dengan adanya konsep self-governance, di mana berbagai platform aplikasi menerapkan sistem DAO. Sistem DAO memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam menentukan kebijakan platform. Jadi pengguna dapat menggunakan hak suara mereka untuk menentukan progres dari suatu proyek dalam aplikasi tersebut. Hal ini tidak berlaku di P-Network. 30 juta pionir P-Network tidak dapat menggunakan hak suara mereka dalam aplikasi main P. Bahkan yang paling fatal, progres P-Network yang masih di tahap mainnet setelah beberapa tahun ditentukan oleh core team bagaimana perkembangannya, bukan dari hak suara para pengguna terhadap progres dari proyek P-Network tersebut. Kalau seandainya ditentukan oleh hak suara pengguna, mungkin saja
Pi Network sudah listing sekarang. Yang keempat, permissionless, tidak memerlukan izin otoritas tertentu. Karena sepenuhnya menggunakan algoritma komputer, Web3 memberikan otoritas penuh kepada individu yang menggunakannya, sehingga tidak memerlukan izin otoritas tertentu seperti perusahaan yang tersentralis. Sedangkan para pengguna aplikasi MainP harus mendapatkan izin dari pihak Pi Network, izin untuk menggunakan aplikasi mereka. Dan Pi Network harus mengakses data pribadi dan izin di smartphone kamu, baru kamu bisa menggunakan aplikasi MainP milik mereka. Pi Network mewajibkan kamu menggunakan identitas asli kamu saat menggunakan aplikasi MainP, dan kamu tidak diperbolehkan menggunakan avatar kamu sendiri. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip Web3. Login ke Web3 cukup menggunakan alamat dompet blockchain Ethereum atau alamat blockchain lainnya yang terkonek ke aplikasi Web3, sehingga identitas kamu tidak diketahui alias anonim. Yang diketahui cuma alamat dompet blockchain kamu dari blockchain yang kamu gunakan. Kalau bukan Web3, terus Pi Network ini apa? Pi Network ini termasuk dalam kategori Web 2.0. Karena Pi Network itu sentralis, artinya keputusan pengembangan project cuma ada di core team. Pi Network tidak memiliki DAO, yang artinya tidak menggunakan hak suara pengguna untuk pengembangan project mereka. Pengguna aplikasi MainP tidak bisa mengontrol data pribadi mereka, sehingga pihak Pi Network tidak menjaga identitas kamu. Kamu wajib lakukan KYC dan login pakai identitas asli kamu. Pi Network tidak menggunakan algoritma komputer untuk menghubungkan para pengguna. Validator Pi Network itu manusia, bukan algoritma komputer. Lalu contoh nyata Web3 itu apa? Contoh nyata Web3 adalah beberapa aset kripto dari platform DEX, bursa pertukaran kripto terdesentralisasi, seperti Uni dan Pancake, di mana pemiliknya dapat bersuara dalam berbagai kebijakan platform mereka masing-masing. Beberapa aset kripto lain, seperti ApeCoin, juga memiliki sistem pengelolaan terdesentralisasi yang disebut DAO atau Decentralized Autonomous Organization, di mana semua pemilik Ape dapat berpartisipasi dalam kebijakan platform tersebut. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye.